Pagi ini, Kamila menyiapkan sarapan untuk kedua buah hatinya. Ia memasak tempe kriuk serta sayur bayam. Setelahnya, ia mengantarkan kedua anaknya tersebut untuk pergi ke sekolah. "Ayo Rafa, Lisa, kita berangkat nak," ajak Kamila. Mereka bertiga keluar dari rumah kontrakan, dan sebuah suara menyapa mereka. "Wah, Rafa dan Lisa mau berangkat ke sekolah," sapa Bu Astri sambil tersenyum ramah. Rumahnya memang berada di sebelah rumah kontrakan Kamila. "Iya Oma," jawab Rafa dan Lisa serempak. "Hati-hati di jalan ya, belajar yang baik ya," ucap Bu Astri. "Kami berangkat dulu ya Bu, Assalamualaikum," pamit Kamila. "Waalaikumsalam," jawab Bu Astri. Setelah mengantar kedua buah hatinya sekolah, Kamila pergi ke rumah Bu Astri untuk mengucapkan sesuatu. Tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayo Mila, masuk." "Iya Bu, terima kasih." "Duduk ya, Ibu ambilkan minuman dulu," ucap Bu Astri dengan tersenyum ramah. Tak lama kemudian Bu Astri membawa 2 buah gelas teh hangat dan 1 camilan. "Maaf ya Kamila, sederhana saja. Ini silakan diminum dan makanannya silakan dicicipi," ucap Bu Astri sambil mempersilahkan Kamila meminum minumannya. "Oh iya, Kamila, sebenarnya apa yang ingin kamu tanyakan pada Ibu?" "Begini Bu, bisakah Kamila membuka warung sarapan di depan rumah kontrakan Bu? Maafkan bila Kamila lancang, baru sebentar mengontrak sudah meminta hal seperti itu," ucap Kamila sungkan. "Tidak apa-apa Kamila, saat ini kau pasti butuh sekali pemasukan. Silakan saja buka Kamila, sepertinya prospek kedepannya akan bagus, karena di lingkungan sini banyak perantau," jawab Bu Astri melegakan hati Kamila. "Terima kasih banyak Bu Astri, terima kasih banyak," ucap Kamila dengan senang. "Rencananya kau kapan mulai Kamila?" tanya Bu Astri. "Insya Allah besok Bu, hari ini Kamila akan berbelanja keperluannya dulu," ucap Kamila dengan tersenyum. "Ya sudah kalau gitu, pergilah berbelanja sekarang, agar nanti tidak terlambat menjemput Rafa dan Lisa," ucap Bu Astri mengingatkan. "Iya Bu, terima kasih banyak. Kamila permisi dulu ya, Assalamualaikum," pamit Kamila. "Waalaikumsalam, hati-hati ya Kamila, dan tetap semangat." Bu Astri suka melihat semangat Kamila. Ia masih belum tahu mengenai permasalahan rumah tangga Kamila, namun melihat semangat Kamila untuk bangkit mengingatkannya pada dirinya sendiri puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba ponsel Kamila berdering. Ternyata ada pesan yang masuk. "Uangnya sudah kutransfer, berarti urusan kita selesai kan? Jangan lupa untuk mengurus perceraian, karena aku akan segera menikahi Andin." Sandi sengaja mengirimkan pesan tersebut agar Kamila merasakan kesal seperti dirinya saat ini karena harus kehilangan uang 60 juta di tabungannya. Kamila membaca pesan di ponselnya. Ia sangat bersyukur Billy benar-benar menepati janjinya, meski ada rasa sesak ketika membaca kalimat terakhir di pesan Billy. "Tenang saja, aku akan segera mendaftarkan gugatan cerai kita," balas Kamila singkat. Ia memilih menyimpan ponselnya ke dalam tasnya. Ia harus segera berbelanja karena berburu waktu dengan jam pulang sekolah. Setelah selesai berbelanja, Kamila segera kembali ke kontrakan. Ia menaruh semua barang belanjaannya, kemudian bergegas keluar rumah lagi untuk menjemput kedua anaknya. Terlihat sangat sibuk dan melelahkan, namun Kamila senang. Dengan menyibukkan diri, ia seolah lupa apa yang sedang menimpanya. Hari ini Kamila bangun pukul 1 dini hari. Ia mulai menyiapkan segalanya. Semalam ia sudah mencicil meracik beberapa bahan. Ia nampak gesit dalam menyiapkan semuanya. Ketika azan subuh berkumandang, ia bergegas membangunkan
Rafa dan Lisa untuk melakukan sholat subuh bersama-sama. Setelah sholat, Kamila memanjatkan doa. Semoga hari ini dagangannya akan laris manis. Setelah itu, ia meminta Rafa untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Sementara dirinya membantu Lisa untuk bersiap ke sekolah. Setelah anaknya siap, Kamila menyiapkan sarapan untuk mereka. Selagi anaknya sarapan, ia mulai menyusun dagangannya di etalase. Setelah tersusun rapi semuanya, ia melihat kedua anaknya. Kali ini, Kamila tidak mengantarkan keduanya, tetapi mereka diantarkan oleh Pak Herman, tetangga Kamila. Dua anaknya kini langganan ojek dengan Pak Herman. Bunda, kami berangkat dulu ya. Rafa dan Lisa mencium tangan bundanya. Kamila mencium kedua kening anaknya dan membantu Rafa dan Lisa naik ke boncengan Pak Herman. Titip anak-anak ya Pak, pelan-pelan saja ya, bawa motornya, pesan Kamila. Baik Mbak Kamila, insya Allah saya akan hati-hati, jawab Pak Herman. Bunda, kami berangkat ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Kamila. Sepeninggal anaknya, Kamila kembali ke tempat dagangannya. Ia duduk sembari menunggu pembeli. Ia nampak menatap layar gawainya. Kamila, ibu minta nasi pecelnya 1 bungkus ya dan gorengan 5.000. Suara Bu Astri mengalihkan perhatian Kamila. Baik Bu, ucap Kamila dengan tersenyum. Kamila segera membungkuskan nasi pecel dan memasukkan gorengan yang diminta Bu Astri. Berapa Kamila? Tanya Bu Astri. Tidak usah Bu, anggap sebagai perkenalan dagangan Kamila, jawab Kamila. Tidak boleh seperti itu. Kau berdagang, jika begini ibu tidak mau lagi membeli daganganmu. Berapa mil? Anggap saja penglaris, ucap Bu Astri dengan bercanda. 15.000 Bu, jawab Kamila dengan sungkan. Bu Elis mengelulurkan uang 20.000 rupiah. Sisanya buat besok saja. Mil, ibu minta gorengan lagi, ucap Bu Astri. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, jawab Kamila. Semoga jualanmu laris manis ya Mil, ucap Bu Astri. Terima kasih banyak Bu, jawab Kamila. Ada segerombolan pria yang berjumlah 8 orang lewat depan warung Kamila. Ayo mampir yuk, ajak salah satunya lagi. Akhirnya para pria yang berjumlah 8 orang itu mampir ke warung Kamila. Kamila menyambutnya dengan semangat. Baru buka ya Mbak? Tanya sang pembeli. Iya Bang, baru mulai hari ini, jawab Kamila dengan senyuman. Ya udah Mbak, saya pesen nasi uduknya ya, 8 porsi. Kamila dengan sigap membuat pesanan mereka dan langsung menyajikannya. Ia seketika melihat para pria itu tampak menikmati masakannya. Setelah selesai, para pria tersebut membayar dan memuji masakan Kamila, membuat Kamila merasa makin bersemangat. Berselang lama giliran para pekerja wanita dan tetangga Kamila membeli dagangan Kamila. Kamila tak menyangka jika hari ini dagangannya laris manis. Pukul 9 pagi dagangannya sudah habis. Ia memang sengaja membuat tidak terlalu banyak karena masih hari pertama. Kamila segera membereskan dagangannya.